Halo bro. Halo. Kang rumah pak? Kang Umar ya? Oh, Dari rumah. dari rumah. Iya bro, sudah tak bawa semua ini yang mau saya ceritakan. Oh, mau cerita ini? Iya. Cerita soal apa sih Ki? Apa? Soal pengalaman saya yang waktu ke Sabang itu loh. Sabang, Sumatera. Sumatera. Iya. Terus? Terus ya mau berbagi cerita dan pengalaman buat saya sendiri pribadi kan mau mengenang kan dulu saya belum bisa kasih video yang waktu saya ke sana, jadi saya kan ini masih pemula gitu kan. Iya. Mohon buat para senior, para suhu jangan dibully, saya hanya sekedar kasih pengalaman saya sendiri, Iya, iya, bagi iya. saya sendiri. Oke. Oke, Ya, ikuti oke. terus dengan saya Amin Pespa. Oke, Oke. salam Oli Bekas. Oke, Mas. Ya mas. Iya, ini saya mau nanya tentang cerita perjalanan Anda naik Vespa atau sampai dari sini 0 km, dari rumah sampai 0 km itu ceritanya gimana sih? Awal-awalnya itu keluar dari rumah sampai ke sana, sampai ke Sabang, Pulau Sabang. Ya berawal dari niat pengen tahu, Ya. terus pengalaman, Hah? terus pengen cari saudara di Sumatera Iya. itu, terus pengen nengok kakek sebenarnya di Sumatera di Sungai Lilin namanya. Oh, berarti ada keluarga di sana ya? Ada lilik saya itu namanya kalau Om. saya itu ada di sana di Sumatera di Sungai Lilin. Nah, Nah, terus saya kan ini kan saya ceritakan ya kisah Iya. saya sendiri ya. Jadi dari rumah saya tadinya lagi bekerja, Iya. itu habis dari Lombok mas. Oh, habis dari Lombok itu. Iya, habis pulang dari Lombok yang kena gempa itu bisa diceritakan setelah video ini ya. Iya. Nah, jadi waktu itu saya itu lagi kerja di sini Cilacap bro ya. Cilacap. Ya, ada pekerjaan lah gitu kan 3 minggu. Nah, Iya. setelah 3 minggu saya dikabarin sama teman pulang dari Lombok. Nah, waktu itu saya pulang dari Lombok. Teman saya pulang dari Lombok, Iya. itu namanya Dabil, Mas Dabil. Aslinya anak Bumiayu, cuman dia netap di Lombok di Trawangan. Oh. Nah, waktu itu dia ngabarin, Min lagi di rumah enggak? Oh, enggak nih Mas, lagi di Cilacap bro ya, gitu kan. Oh iya, mau mampir niatnya katanya. Iya. Terusan dia bilang, oh kalau nggak di rumah ya udah nggak apa-apa. Terus dia nyampe di Bumiayu, terus setelah malam minggu waktu itu saya kan pulang tuh. Iya. Pulang dikabarin, Mas Jabil mau kemana ini ceritanya nih, ada liburan kemana? Terus dia bilang mau ke barat gitu, barat mana gitu kan? Barat ya Sabang gitu, enggak Sabang, dia bilang cuman ke barat doang itu aja. Iya. Terus saya tanya balik, apa mau ke 0 km mas gitu, niatnya katanya. Niatnya, Kata Mas rencananya, Jabil, rencananya. rencananya ya. Iya. Terus setelah itu saya chat-chatan terus kan mau ke sana gitu, ikut ayo bareng ayo gitu, tapi saya punya uang segini gitu kan. Nah waktu itu saya langsung ke Bumiayu, terus dipersiapin mau pakai motor siapa gitu kan. Pakai motor, jadinya pakai motor Mas Dabil super warna oranye waktu itu. Jadi motor saya ini cuman Tinggal di Bumiayu? Di Bumiayu. Oh, berarti pakai motornya Mas Dabil. Ya pakai motornya Mas Dabil. Dan waktu itu berangkat tuh kan. Iya, dari berdua, Bumiayu kemana tuh? cuman berdua. Dari Bumiayu arahnya Arah ke Jakarta. Oh, ke Jakarta Cikampek. dulu. Ya, saya transit di Cikampek, ketemu sebelum di Cikampek saya ketemu di Indramayu sama yang namanya Ewok yang dulu kena gempa bareng di Lombok. Terus ketemu, dia kan lagi trouble. Waktu trouble itu dia mau pulang, udah deket sih di Pantura posisinya. Dia kan anak Indramayu rumahnya. Nah waktu di Indramayu itu dia ikut truk, motornya dimasukin truk karena trouble nggak bisa dihidupin. Iya. Terus saya lanjut ke barat, saya di Cikampek. Setelah di Cikampek saya ngontek saudara teman ada di Cikampek, namanya Bang Manyin dari klubnya itu paguyubannya itu Frebados kalau nggak salah. Halo Bang Manyin. Paguyuban Frebados. Iya di Cikampek itu.
Nah, waktu itu saya langsung ke barat lagi, saya transit lagi di Bekasi. Di Bekasi transit di tempatnya Mas Uget waktu itu ya. Waktu Uget masih di sana. Terus waktu itu ada Dabil itu kontekan ke temen itu yang di Bekasi, Mas Bando itu yang klubnya itu apa namanya ya, lupa saya namanya, pokoknya di daerah Bekasi lah, daerah Jati Asih. Nah waktu itu saya langsung mampir, paginya saya gas lagi, terus saya di Serang, di Tangerang kalau nggak salah itu, di Tangerang saya mampir ke tempat teman, cuman nggak tahu alamatnya, posisinya itu. Nah terus setelah itu ditanyain sama security itu mainan CB, itu orang CB, pecinta CB, dan waktu itu nggak ngontek temen itu, nggak dibalas-balas. Jadi saya diajakin sama yang orang CB itu, saudara CB, diarahin ke base campnya CB itu, yang anak-anak CB. Jadi kita satu aspal, kita nggak memandang dari motor apa, dan saya dikasih tumbangan istirahat di kontrakan base campnya itu CB. Ya ada nih stikernya nih, waktu itu saya dikasih ini Tangerang THC nih. Oh iya Honda Classic ini namanya nih, nama motor klubnya. iya. Oh iya. Itu nah waktu itu saya seharian di situ, terus saya lanjut jalan lagi, terus saya itu transit lagi. Itu di kontrakan basecampnya CB itu berapa hari? Itu cuma 1 hari. 1 hari terus istirahat. gas lagi. Itu saya terus di itu Mas Dabil itu ada kontak orang Bumiayu, dia anggota TNI. Oh berarti anggota. Iya, dan waktu itu saya mampir di Alfa, ketemu di Alfa. Terus dikasih rokok, dikasih minum, makanan ringan. Nah waktu itu sudah saya mampir, saya lanjut ke pelabuhan. Nah pelabuhan itu sekitar jam berapa ya, jam 12 malaman sekitar, kurang lebih, atau tidaknya jam 3 jam 2 itu. Nah di situ ketemu sama anak Bogor. Kalau nggak salah itu saya masih ingat namanya itu Kinoy. Orang waktu itu 2018 sih ya, sekarang kan udah 2020. Ya udah berarti udah 2 tahunan. 2 tahun yang lalu kurang lebih lah ya. Nah waktu itu ketemu, nyebrang bareng dari Pelabuhan Merak sampai ke Bakauni, Lampung. Itu berapa jam itu dari Merak sampai ke Bakahuni itu? Itu kurang lebih saya naik kapal sekitar jam 4-an kalau nggak salah ya. Jam 4 itu berangkat, nyampe ke Bakauni itu sekitar jam berapa sih ya? Jam setengah 6-an kurang lebih lah. Jam setengah 6 pagi. Sekitar 2 jaman apa ya, 4, 5, 6, sekitar 2 jaman lebih, kurang lebih itu 2 jam. Nah terus saya turun ke pelabuhan kan, motor. Terus di situ saya ada teman anak Brebes namanya Mas Ipang itu, kalau nggak salah dia boncengan sama Mas Nak, kalau nggak salah itu anak Kemayoran. Nah di situ setelah itu saya diajakin sama Mas Ipang itu kan. Mas Ipang mau menghadiri acara ini apa, ulang tahunnya Sanggar di Lampung Timur kalau nggak salah. Sanggar Lampung Timur. Ya kalau nggak salah itu ya. Nah di situ saya diajakin mampir, di situ ada ketemu saudara juga, anak Cipinang namanya Mas Icek, terus Mas Tegar. Nah itu ketemu di situ, saya ngobrol-ngobrol 1 hari 1 malam di situ menghadiri acara ulang tahunnya Sanggar. Terus setelah paginya, hari Minggunya saya langsung gas lagi dari Lampung Timur kalau nggak salah itu, gas kan ya, kan katanya banyak begal rawan gitu kan. Jam berapa itu sekitar berangkatnya? Sekitar berangkat jam 7 pagi. Jam 7 pagi berangkat, gas lagi jam 7 pagi. Terus dari Lampung itu sekitar jam berapa itu mau ke arah ke Palembang? Dari Lampung itu sekitar jam 7 pagi. Kan karena saya dengarnya itu banyak begal di tulang bawang gitu kan, nggak berani gitu kan. Itu HP saya itu masukin dari botol oli. Nah kan katanya banyak begal, takut kenapa-napa kan. Duit saya itu duit tunai itu dibungkus plastik 3 kali, masukin kan oli bekasnya sampai sama ini apa, oli sampingnya pakai oli bekas, makanya saya pakai salam oli bekas. Nah jadi oli bekas itu kan 1 botol penuh, saya masukin itu duit, ada sekitar duit 1 jutaan kurang lebih.
masukin kan nggak kelihatan itu jadinya duit. Iya. Di situ saya ngantongin duit itu dari Palembang itu kalau nggak salah 150.000 Dari Nah. Palembang. ya. Nah HP saya itu masukin ke tempat oli, Hmm. dibelah, masukin dua HP kan, sama HP saya sama HP Dabil. Hmm. Nah masukin, taruh gombal, terus kunci-kunci yang kecil-kecil itu biar membuka itu kunci-kunci Hmm. buat apa namanya ya, Kamuflase. iyalah intinya buat Nggak ngira ada uangnya iya, gitu nggak ya. ngira ada HP-nya. Oh. Nah kayak gitu. Hmm. Jadi saya langsung gas itu jam 7 pagi ya, Hmm. gas di perjalanan terus ya, nyampe Palembang itu berhenti saya cuman paling makan rokok bentar. Dari Palembang dari Lampung ke Palembang sekitar nyampe jam 8 pagi, jam 8 malam. 8 malam berarti Sore. berapa jam itu? Dari jam 7 pagi sampai jam hitung aja sekitar 12 jaman Oh. ya kurang lebih ya. Nyampe ke Palembang. Sampai Palembang terus nyampe saya mencari Ampera yang namanya jembatan Ampera. Hmm. Nah di situ saya ada teman saya itu Dabil itu ngontak teman, ketemu amanya itu adik cewek itu kontak. iya, terus dikasih kontekan temen gitu. Terusan dibawa ke tempatnya Mas Joko anaknya agak gemukan, Hmm. rambutnya gondrong. Saya Iya. nginap di situ 1 malam, terus 1 harinya saya dikajak jalan-jalan, terus nginap lagi 1 malam lagi, Hmm. diajak ke Ampera itu malam itu jalan-jalan di kota Palembang. Hmm. Terus saya pamitan itu berterima kasih sekali sama Mas Joko itu yang sudah mau menampung saya dan kawan saya. Nah waktu itu langsung saya gas ke arah, saya ngontek saudara saya di situ, om saya. Om ini saya udah di Palembang, saya mau mampir gitu. Iya. Oh iya kesini aja gitu, ini alamatnya ini. Terus namanya itu daerah Sungai Lilin. Sungai Lilin. Dari Sungai Lilin itu dari kota ke tempat om saya itu sekitar 1 jam lebih perjalanan pakai Vespa, bukan jalan aspal. Nah di situ saya nyampe sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya, jam 6 sore sekitar mau maghrib. Nah itu saya nginap di situ 1 hari, intinya saya nginap di situ lah ya. Nginap terus saya berangkat lagi, paginya lagi berangkat gas lagi. Itu dari Palembang itu masih di Sungai Lilin kan ya, Iya. masih. Nah itu mau masuk Jambi. Berarti dari Cililin ke Jambi. Iya mau masuk Jambi. Nah mau masuk Jambi itu di situ saya ringnya jebol di perbatasan, Trouble berarti di situ ya. trouble. Nah di situ saya bingung, 2 orang saya sama temen bingung ini gimana di tengah hutan gitu kan. Ya, terus? Nah waktu itu ada orang lewat itu ya mainan Vespa dulu tapi katanya masih punya spare part lah. Ringnya saya ambil, kasih, terima kasih sekali saya itu waktu itu ketemu sama siapa waktu itu lupa lah. Saya berterima kasih dan itu dikasih ring asal bisa jalan ke daerah kota Jambi. Nah di daerah kota Jambi itu saya transit di tempatnya siapa waktu itu ya, lupa saya. Pokoknya ada diajakin ke kos-kosan, terus waktu itu diajak main juga di kota Jambi, namanya Mas Adam. Itu dari tempatnya rumahnya Mas Adam itu terus kemana lagi Mas? Itu setelah transit di situ langsung saya jalan lagi menuju Riau Riau. di Belilas. Itu dari tempatnya Mas Adam sekitar jam berapa? Dari tempatnya Mas Adam sekitar jam 11 siang. 11 siang. Iya, kurang Berangkat. lebih. Iya. Ketemu rombongan dari Brebes itu namanya Mas Ragil. Nah di situ saya lanjut tapi terus nggak berhenti itu ke Riau. Berhenti saya itu di daerah Belilas Riau. Nah di situ saya ketemu salah satu anggota CB, anak CB, pecinta CB di situ. Saya mau mampir ke temannya Mas Dabil yang aslinya anak Bunayu, tapi di situ diajak ke basecampnya Mas, namanya Mas lupa malahan.
Mas pokoknya anak orang CB itu ya. Daimul, Mas Daimul di situ. Nah, di situ saya langsung dikasih ngopi ya. Dikasih ngopi. Nah, terus ini nama stikernya ini nih. Nih. CB ini nih. CB Belilas Club. CBBC. CB Belilas Club Riau. Oh iya iya, Nah. namanya belum. Saya transit di situ. Berapa hari di situ agak lama lah pokoknya. Terus jalan lagi terus di Pangkalan Kerinci saya ketemu Mas Suntet. Suntet. Ya, ketemu Mas Suntet, aslinya orang Solo, dia menetap di sana karena dulu dia juga niatnya mau ngenol Sabang. Cuman dia di situ dapat kerjaan. Terus saya diajakin ke kontrakan saya diajakin ke salah satu anggota itu di situ anak pecinta CB. Namanya Semok. 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 Cowok apa cewek tuh Semok? Semok itu nama komunitasnya. Oh, Semok. komunitas Ya. Semok berarti ya. Ya, Semok. Pecinta CB. Ya. Nah, di situ saya langsung ketemu sama anak-anaknya itu. Nah, di situ berapa hari sama di situ di rumahnya Mas Basri, terus Mami Semok. Nah, di situ saya disuguh, berterima kasih sekali saya di sana. Iya. Nah, waktu itu langsung gas lagi ke daerah Dumai. Dumai. Ya, masih Rio atau nggak salah ya. Di Dumai itu langsung gak ada transitan. Langsung Malam itu jalan terus. nggak istirahat itu. Nggak istirahat tuh di pom bensin daerah apa itu namanya. Lupa saya. Saya bermalam di situ di pom bensin. Nah, paginya saya gas lagi, berarti ke daerah udah masuk mau udah masuk Medan. Medan. Ya, Medan. Nah, di situ saya Medan ketemu salah satu orang situlah. Pribumi Medan berarti ya. Ya, terus kan dikasih apa? Lemon. Berapa kilo itu? Banyak. Nah, terus saya ada kontekan temen ketemu sama orang Pekalongan aslinya, tapi dia bekerja di sana sama salah satu orang namanya Bang Jack. Dia punya usaha di Jase, di situ saya transit. Iya. Yang ngajakin saya ke sana, yang jemput itu Mas Ande namanya. Mas Ande. Ya, aslinya Pekalongan. Nah, di situ saya langsung ketemu sama Bang Jack. Bang Jack saya nginap di situ. Terus dia punya Vespa juga, dia pecinta Vespa juga. Dia Iya. sudah sering bolak-balik Jawa pakai Vespa. Nah, di situ transit berapa hari, terus lanjut lagi tuh Dari tempatnya Bang Jack. Iya, dari tempatnya Bang Jack. Dari Medan itu gas lagi ke daerah mau masuk Aceh itu. Iya. Saya berterima kasih sekali sama Bang Jack, sudah dikasih penginapan, makan, minum di situ. Saya ibaratnya saudara lah. Iya, iya. Dapat saudara baru gitu. Terus gas lagi kan ke daerah Aceh. Saya masuk Aceh ketemu sama Indra, namanya Indra Onclong, orang sini juga, Jati Sabah. Waktu itu dia berangkat nol itu mau ke Sabang itu sudah kurang lebih setengah tahun. Dia Oh, di iya, jalan iya, pakai iya. Vespa sama Mas Catur, asli anak Tangerang. Oh, berarti ke Medan tuh, dari Medan itu nemuin Mas Onclong itu di situ. Iya, tapi nomornya di WA nggak ketemu, nggak aktif. Jadi saya lanjut ke Lanjut. daerah Aceh, Aceh, langsung Aceh. langsung ke Aceh itu, ke Lok Sumawe namanya. Nah, di Lok Sumawe saya ketemu salah satu temannya Dabil itu namanya lupa saya. Pokoknya di Lok Sumawe itu ya. Iya. Di Lok Sumawe saya ditransitin di situ. Terus Cepi namanya, Mas Cepi, asli Karawang dia. Nikah sama orang Lok Sumawe. Mas Cepi namanya. Halo Mas Cepi, barangkali melihat video saya berterima kasih lagi. Mohon berterima kasih pokoknya lah. Nah, saya gas terus itu di situ berapa hari lah, lama lumayan juga. Nah, saya gas lagi dari situ langsung ke Banda Aceh. Langsung ke Banda Aceh. Langsung ke Banda Aceh. Langsung saya di pelabuhan ketemu sama Mas
siapa namanya, anak Cilacap. Itu sebelumnya itu saya sebelumnya belum ketemu. Saya lah nyebrang langsung, nyebrang dari Pelabuhan Ulele Iya. Sekitar jam berapa? sekitar jam 7 pagi. 7 pagi. Jam 7 pagi saya nyebrang terus, dan nyebrang itu jam 7 pagi, sekitar kurang lebih jam 10-an saya nyampe. Jam 10. Jam 7 pagi, jam 10 siang nyampe. Ya, sampai di Pulau Weh namanya, Pulau Weh Sabang, Aceh. Nah, di situ langsung saya masuk ke daerah Pulau Weh itu, jalan ada pom bensin cuma satu di situ. Iya. Nah, di situ saya langsung isi bensin, penuhin, takut nggak kehabisan bensin. Nah, langsung saya ke sini, ke daerah itu Tugu kilometer. 0 km itu. Iya, 0 km 0 Indonesia Sabang, namanya Pulau Weh. Nah, di situ saya foto-foto, ada tuh foto-fotonya. Foto-foto terus di situ cuman berapa menit lah, sekitar 30 menitan. 30 menitan itu agak gerimis. Saya nggak bisa foto, Vespanya nggak bisa foto dibawa ke depan tugu, soalnya masih jam tamu banyak, jadi nggak boleh katanya, harus sore. Saya nunggu sore nggak mau jadinya. Terus langsung cuman 30 menit itu saya di situ. Di Tugu ketemu sama siapa aja? Di Tugu banyak teman-teman di situ. Nah, setelah di Tugu foto-foto udah selesai, saya turun lagi tuh, cuma numpang foto doang di sana. Turun nyari kantor pariwisata. Iya. Saya nyari kantor pariwisata itu, terus ketemu sama anggota TNI. Saya berbicara, ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata orang Jawa juga. Nah, di situ saya diarahin itu kalau mau bikin sertifikat itu di sana kantornya. Oh, berarti di anggota itu. Ya, saya diarahin, dibantu buat sertifikat. Ini sertifikatnya ada nih. Nih, Ada. kilometer 0 Indonesia. Nama saya kan Amin. Saya dari Paguyuban Embras Embros, Purwokerto. Nih, ada tanggalnya nih. Kamis 22 November 2018. Ini nomor kunjungan nih. Tercatat sebagai pengunjung ke 20.500 20.5.246. Oh iya. Itu sertifikat dari 0 km. Iya, dari Sabang. Ini ada nih, Pemkot Sabang. Kilometer 0 Indonesia. Ini tubuhnya kayak gini di sana. Dan waktu itu saya arah pulang. Ternyata saya ketinggalan kapal. Saudara, ketinggalan kapal. Terus Ketinggalan kapal jam 4 harus di pelabuhan, ternyata jam 4 belum nyampe di situ. 4:30 saya baru nyampe. Terus tinggalan kan, jadinya saya nginap di pelabuhan di Pulau Weh. Nginap 1 malam, itu ada warung. Terus saya numpang di situ tidur. Terus paginya saya langsung ke arah Banda Aceh lagi, Ulele namanya, Pelabuhan Poli Ulele. Dan itu langsung saya pulang, ketemu sama Alvin anak Cilacap. Terus ada anak Banjar juga. Terus situ ngobrol-ngobrol, saya duluan karena saya ngejar jam waktunya di hutan itu kan ngeri juga kan, ada namanya jembatan kembar itu. Di situ agak mistis dan saya harus gas itu, jangan sampai malam-malam di situ. Ternyata saya malam di situ, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Saya bersyukur karena perjalanan saya selalu berdoa Bismillahirrahmanirrahim, niat ke arah pulang. Terus saya langsung gas, terus saya ke Lok Sumawe lagi. Terus saya mau ngambil jalur jalur barat. Ternyata di situ katanya diceritakan ngeri, banyak intinya ekstrim jalannya, lebih ekstrim dari lintas timur. Dan waktu itu saya langsung gas terus ke Lok Sumawe, udah ketemu transitan ke Mas Cepi lagi. Terus pamitan, itu berapa hari cuman transit lagi itu sama Mas Cepi. Ya berterima kasih lagi banget sama Mas Cepi, saya udah diizinin transit di situ. Terus
dapat saudara baru, terus saya langsung ke Medan gitu, ke Medan. Terus saya disuruh mampir lagi ke rumahnya Bang Jack. Saya mampir, ternyata duit saya kehabisan, bener-bener udah kehabisan. Saya bingung, ternyata di situ Mas Dabil disuruh ngerapiin sespannya Bang Jack. Nah terus saya ikut Bang Jack ngerjain cuci AC, bantuin lah. Terus saya arah pulang dari kasih sedikit ongkos buat nyampe ke Riau waktu itu. Nah saya dapat transferan dari Mas Kapling. Waktu itu saya jual mesin ke Mas Kapling, mesin di rumah posisinya. Nah langsung saya terima, saya buat bensin ke Riau, beli las lagi tuh. Nah dari beli las itu langsung saya nyampe di beli las lagi, saya transit lagi di situ berapa hari, sekitar kurang lebih 5 harian lah, 3 hari. Nah saya langsung turun lagi ke Lampung ke pelabuhan, saya nyebrang lagi nyampe Tangerang. Terus nyampe Tangerang, di situ pulangnya ketemu sama Mas siapa namanya itu ya, pokoknya anak dia punya stikernya, saya dikasih stikernya SIM nih, namanya nih SIM nih namanya SIM, ini stikernya dia di trotoar tempat bekerja dia, di apa namanya itulah. Nah waktu itu langsung saya gas lagi itu dari Balaraja atau apa itu, gas terus. Sudah gas saya nyampe di daerah Kalideres, saya ngontak temen namanya Mas Bangkit, dia anak Palmerah, Jakarta Barat. Terus saya mampir di situ, sesudah mampir di situ berapa hari sama Mas Kibo, di situ ditemenin Mas Kibo. Terima kasih Mas Kibo. Mas Bangkit juga sekarang ada di Lombok di Trawangan. Terus di situ berapa hari, terus saya langsung main ke tempatnya Bogor, sama ketemu sama Mas Ruri, anak Bukit Tinggi, Busi. Ya Busi Bukit Tinggi. Mas Ruri apa kabar, gimana kabar? Nah di situ jalan ikut bareng trikel dia gas. Itu saya sudah pisah sama Mas Dabil. Mas Dabil ngurusin katanya apa itu surat-surat apa itu kan, jadi pisah. Ya udah nggak apa-apa, saya pisah kan, saya main ke Bogor. Nah saya main ke Bogor, terus di situ ada seminggu di Bogor di tempat anak-anaknya Busi. Bocah Urakan itu di Bogor, namanya Busi. Mas Denny Kendir. Halo Mas Denny Kendir, terlalu ya, kapan mulai arep reunian sama Niko. Nah gue langsung saya pulang dari Bogor naik kereta ke Bekasi, mampir ke teman-teman lah ya. Terus saya ketemu sama Sodik. Nah ini yang itu Vespanya dijual sama Trio. Oh iya. Vespan itu saya mampir, terus saya mau pulang gitu kan, dia ikut pulang. Terusan saya kabarin yang namanya Boy mau ikut main ke Purwokerto enggak, ikut katanya. Terusan yang penting tanggal 5 balik lagi, tanggal 6 nya yang penting sudah di rumah. Oke siap gitu, ikut dia. Saya naik Vespan bertiga dari Bekasi, gas jam 4 pagi, nyampe Cikampek kan udah siang. Jadi saya transit lagi ke tempat Bang Manyin lagi yang mau ngadain acara waktu itu, ulang tahunnya itu Frebados yang ke-8 atau ke-berapa itu. Nah itu langsung saya pulang, nyampe rumah itu malam tahun baru. Tahun berapa? Berarti tahun baru dari 2018 ke 2019. Nyampe rumah itu saya, tapi gas dari Cikampek jam 9 malam pakai Vespan, nyampe jam 3 pagi di Bunayu. Saya ketemu Mas Dabil karena saya ngambil motor ini. Nah itu jadi saya langsung ketemu Mas Dabil, saya pamitan, saya mau pulang, langsung mau ketemu sama orang tua. Iya. Terus langsung pulang sama Empoy, ikut gua kan, ikut saya itu kan. Iya. Nah waktu itu pulang malam tahun baruan di rumah, alhamdulillah. Sekitar berangkat bulan 9, pulang bulan 12, akhir tahun. Iya. Kurang lebih 3 bulan tuh di jalan, kurang lebih itu sekitar di jalan itu sama yang mampir-mampir itu.
ke tempat teman-teman saudara-saudara, Hmm. dan itu sudah sangat berterima kasih lah kali buat teman-teman yang udah mau mampir direpotin sama saya. Terima kasih. Dan sekarang saya sudah di rumah terus, saya punya jualan sampingan buat tambah-tambah karena ekonominya sedang kayak inilah, lockdown, susah banget buat cari rokok aja susah, kerja aja susah, mau nyari kemana, Jakarta aja sudah susah cari kerjaan. Dan saya sekarang ini jualan tembakau rasa flavor, ini rasanya whisky. Monggo yang mau pengen tembakau rasa bisa hubungi saya, komen, atau nomor saya ada WA 083 0785 3381, itu nomor saya. Nah, ini ada gayo Aceh dari Takengon, ini premium gayonya, ini paling nikmat, paling enak, bisa hubungi saya juga. Ini ada gayo juga per 25 gram saya eceran 15.000 maaf, 15.000 per 20 gram. Kalau 50 gram 25.000. Itu sudah dapat papir 2, papirnya Buffalo Bill. Nah, kalau 1 ons murah, 1 ons cuman 45.000, dan kalau 1 kilo 400.000 per kilonya. Tembakau kayu langsung dari Aceh, fresh, premium. Dan saya terima kasih sekali sudah yang mengikuti video saya. Dan ini sertifikat dari cabang, ini sertifikat dari Lombok, namanya SSK, seputar suka kuliner SSK Lombok. Nah, besok saya akan menceritakan tentang perjalanan saya ke Lombok dan saya kena gempa di situ. Jangan lewatkan video saya berikutnya di channel Amin Vespa. Salam Oli Bekas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.